Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi dengan matematika di bab 4 ya, setelah kemarin melaksanakan ulangan harian ketiga. Di bab 4 ini yang akan kita bahas adalah masalah transformasi ya, dimana pada transformasi ini yang akan kita bahas terdiri dari beberapa bagian, yaitu pada transformasi itu kita lihat di peta konsepnya ada pengertian refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi ya. Refleksi itu kata lainnya adalah pencerminan, kemudian translasi itu tentang pergeseran, rotasi adalah tentang perputaran, dan dilatasi adalah tentang perkalian. Kemudian kita lihat dulu setelah peta konsepnya, kita lihat dulu kompetensi dasar yang harus kalian capai ya. Silahkan simak dulu kompetensi dasarnya yang harus kalian capai, yaitu menjelaskan transformasi geometri tadi tentang refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual, dan juga dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri ya, tentang refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah setelah kalian menyimak pembelajaran ini, maka diharapkan kalian mampu menentukan 7 pembelajaran ini. Silahkan kamu baca dulu baik-baik ya, dari ke-7 pembelajaran yang akan kita bahas ini. Semuanya ada 7, silahkan. Nah, dari ke-7 pembelajaran yang akan kita bahas ini, kita bahas dulu yang pertama adalah tentang transformasi, yaitu tentang pengertian dari refleksi ya, yaitu pencerminan atau refleksi. Refleksi atau pencerminan adalah salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau pada bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Anak-anak, sebelum gue lanjutkan ya, kita ada sedikit ilustrasi dulu deh tentang pencerminan. Kalian tentunya sudah biasa ya bercermin. Kalau mau berangkat sekolah atau habis beres mandi atau apalah, pasti selalu bercermin ya. Dan yang akan dipertanyakan adalah kalau kalian selalu melihat atau selalu bercermin, apa yang kalian lihat? Pertama, coba kamu perhatikan antara diri kamu sendiri dengan bayangannya pada cermin itu. Kemudian yang kedua, coba perhatikan jarak dari diri kamu terhadap cermin dan bayangan terhadap cermin. Kemudian perhatikan juga bagaimana antara posisi diri kamu dengan posisi cermin. Perhatikan yang ditanyakan oleh Ibu, bagaimana diri kamu dengan bayangannya pada cermin. Yang kedua, bagaimana posisi kamu dengan cermin dan cermin dengan bayangan. Ya, yang ketiga adalah jaraknya bagaimana. Kalau kamu perhatikan, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan itu diantaranya ada 3 ya. Yang pertama, bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Ya, contohnya diri kamu tadi, kalau ngaca kan harus sama ya. Kalau beda pasti kamu kabur ya. Yang kedua, jarak. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Dan yang ketiga, bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Paham ya?
bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Contohnya kembali lagi tadi, kalau kamu bercermin, yang di kamu ngaca bagian depan, pasti yang kelihatannya kan bagian depannya juga, gitu ya. Nah, sekarang dari kesimpulan itu, kita lihat pengertian refleksi terhadap garis, ya. Yang pertama adalah kita akan menentukan bayangan suatu titik. Pada gambar, di sini adalah titik P, ada titik P yang dicerminkan terhadap garis AB. Maka bayangan dari P adalah P aksen. Ya. Kamu perhatikan cara menentukan bayangan P aksennya adalah dari titik P, tarik garis ke cermin, tarik garis tegak lurus ke cermin, kemudian diperpanjang dari cermin ke bayangannya atau ke P aksen. Sehingga jarak dari P ke cermin dan cermin ke bayangan itu adalah sama, ya, jaraknya. Dan P ke cermin itu tegak lurus, ya. Demikian juga cermin ke bayangannya. Bayangan ke cermin itu juga harus tegak lurus. Atau keterangannya, kamu perhatikan P yang bayangannya itu P aksen, keterangannya adalah jarak titik P, ya, titik asal terhadap cermin, terhadap garis AB sama dengan jarak bayangan, yaitu P aksen, terhadap cermin atau terhadap garis, ya, yaitu garis AB. Yang kedua, garis yang menghubungkan titik asal dan bayangannya, yaitu PP aksen, tegak lurus terhadap cermin atau terhadap garis AB. Ya. Sekarang kita lihat lagi bayangan suatu garis. Ya. Perhatikan pada gambar, di sini ada garis AB yang dicerminkan terhadap garis KL. Ya. AB dicerminkan terhadap garis KL. Maka cara menentukan bayangannya adalah dari titik A kita tarik garis ke cermin tegak lurus, kemudian diperpanjang dengan jarak yang sama sehingga dapatlah bayangan dari A, yaitu A aksen. Ya. Demikian juga dari B. Dari B, tarik garis ke cermin, tegak lurus, kemudian diperpanjang dengan jarak yang sama, dapatlah B aksen atau bayangan dari B. Ya. Setelah itu baru garis AB-nya kita hubungkan, yaitu AB dihubungkan, kemudian A aksen dan B aksen juga dihubungkan. Ya. Maka bisa kita lihat bahwa pada gambar tersebut A menempati A aksen, kemudian B menempati B aksen, dan AB menempati A aksen dan B aksen. Ya, jadi panjang AB sama dengan panjang A aksen B aksen. Ya. Kemudian A aksen, A dengan A aksen itu tegak lurus pada KL, demikian juga dengan B aksen tegak lurus pada KL. Ya, sehingga kesimpulannya adalah A aksen sejajar dengan B aksen. Ya. Dengan demikian dapat disimpulkan, silahkan. Ya, jika sembarang garis AB direfleksikan atau dicerminkan terhadap sebuah garis, maka menghasilkan bayangan A aksen B aksen, maka panjang AB sama dengan A aksen B aksen dan A aksen sejajar dengan B aksen. Kita lanjut ke bayangan suatu bangun. Ya. C itu bukan B ya anak-anak ya. Untuk menentukan bayangan suatu bangun dari segitiga ABC pada gambar di bawah ini,
Gambarlah bayangan titik A, B, dan C, yaitu A aksen, B, dan C aksen. Ya. Kenapa bayangan dari B-nya tetap B? Nanti kita lihat dulu pada gambar. Ya. Perhatikan gambarnya A, B, C, segitiga A, B, C. Ya. Langkah awal dari A dulu. Direfleksikan terhadap garis XY ya pada gambar ini. Langkahnya adalah dari titik A, tarik garis tegak lurus kepada XY. Terus kemudian diperpanjang dengan jarak yang sama, dapatlah A aksen. Ya, jadi bayangan dari A adalah A aksen. Kemudian dari B. Nah, B ini tepat berada pada cermin, yaitu pada garis XY. Maka pada saat direfleksi pada garis XY, titik B ini tidak berpindah. Artinya tetap di titik B juga, ya. Nah, titik yang demikian itu disebut titik invarian atau titik tetap, ya. Kemudian satu lagi dari C. Tarik lagi garis tegak lurus pada cermin, pada XY, kemudian diperpanjang, dapatlah C aksen. Ya. Maka bayangan segitiga ABC itu adalah A aksen, B, C aksen. Ya. A-nya berpindah, C-nya berpindah, tapi B-nya tidak berpindah. Itu yang disebut dengan titik tetap atau titik invarian. Ya. Kamu lihat di situ, hubungkan titik A aksen, B aksen, dan C aksen sehingga terbentuk segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen ya. Keterangannya tadi ingat anak-anak, B dengan B aksen itu sama ya. Berdasarkan gambar di atas yang telah kalian lengkapilah isian berikut ini ya, tapi ini sudah langsung diisi, yaitu A menempati A aksen, B menempati B aksen, C menempati C aksen ya. Maka segitiga ABC itu menempati segitiga A aksen, B aksen, C aksen atau tetap. Jadi pada refleksi terhadap garis XY antara segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen ya, sesuai dengan prinsip dari refleksi bahwa pada hasil refleksi itu antara benda dan bayangan adalah kongruen ya anak-anak. Untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang pencerminan dan sifatnya dulu ya, tapi pada pertemuan berikutnya insya Allah kita masih tentang pencerminan, tentang refleksi, tapi pada koordinat. Jadi pada pertemuan yang akan datang kalian siap dengan buku berpetaknya ya. Nah, sementara untuk tugas kali ini adalah perhatikan gambar berikut. Jadi yang menjadi cerminnya adalah garis PQ ya. Garis PQ, kemudian titik S ini dicerminkan terhadap garis PQ. Ingat tadi kata kuncinya adalah dari titik tarik garis kepada cermin tegak lurus, kemudian diperpanjang dengan jarak yang sama ya. Pertanyaannya adalah gambar bayangan titik S pada refleksi terhadap titik PQ ya. Kemudian jika S aksen memotong PQ di titik T dan panjang ST adalah 2 cm, tentukan panjang S aksen. Silahkan nanti kamu bisa tinggalkan ya. Dan berapakah besar sudut SPQ? Kemudian nomor 2, kamu baca sendiri ya. Ini diambil dari buku paket yang telah diberikan oleh sekolah. Ini harus kamu catat karena untuk pembelajaran berikutnya. Anak-anak, pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai sini dulu dan Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.